Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pagi hari ini untuk memotivasi kita, memberi semangat baru di dalam kita beraktivitas. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Engkau adalah sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami, sumber keselamatan kami. Engkau Allah yang hidup dan menghidupi kami setiap umat yang percaya. Kemurahan-Mu berlimpah atas kami, dalam suka dan duka dan dalam sakit penyakit pun. Itu adalah proses yang harus kami jalani untuk menguji iman percaya kami dan melihat cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membawa kami ke jalan yang benar dan memberikan kepada kami kekuatan baru. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 20 ayat 41. Begini firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendidik bangsa Israel dengan membuang mereka ke Babel. Itu terjadi akibat kemurkaan Allah kepada bangsa Israel yang mengkhianati Allah. Namun dengan karakter kasih-Nya, Allah merancangkan pemulihan bagi bangsa Israel. Pemulihan itu bukan dengan hal yang sepele, melainkan menuntut kedisiplinan, menuntut kerja keras, dan menghajar mereka agar mereka kembali taat kepada Tuhan. Tuhan memakai pembuangan sebagai didikan untuk mendisiplinkan dan mengajar umat-Nya. Saudaraku, dalam nats hari ini Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah bukan tidak memperdulikan dan bukan tanpa maksud membuang umat-Nya. Ia lakukan ini untuk mendewasakan umat-Nya, agar umat-Nya benar-benar mengerti siapa Tuhan yang berkuasa. Ilah-ilah lainkah yang mereka sembah atau Allah yang membawa mereka masuk ke negeri perjanjian? Saudaraku, sadar atau tidak sadar, salah satu yang merampas sukacita, semangat dan ketekunan menjalani kehidupan adalah penolakan. Kita bisa bayangkan ketika kita ditolak. Seseorang yang sedang mencari pekerjaan, dia sudah berkali-kali memasukkan CV namun terus ditolak. Seorang pemuda yang menyukai seorang wanita, namun dia harus ditolak. Pastilah hati ini akan sangat kecewa. Kehidupan yang paling menyakitkan adalah pada saat kita ditolak. Tidak diterima, tidak masuk nominasi, dianggap tidak berharga, atau dianggap tidak ada. Saudaraku, penolakan bisa terjadi atau datang dari mana saja. Baik itu dari orang tua, dari saudara sendiri, dari sahabat, dari pacar, teman kerja, tetangga, atasan, atau dari mana saja. Orang yang ditolak akan merasa sedih, kecewa, marah, kehilangan semangat hidup, menjadi apatis, dan menganggap hidupnya sudah tidak berarti lagi. Bahkan bisa sampai depresi dan putus asa. Saudaraku, hidup menjadi tidak berarti dan tidak layak untuk dijalani. Apakah ada di antara kita pada saat ini sedang mengalami penolakan? Saudaraku, ada kabar baik untuk kita semua.
Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini berkata, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Luar biasa saudaraku. Dunia mungkin saja menolak kita, atau bahkan menganggap kita sebagai penyakit, sebagai wabah, dan itu harus disingkirkan atau dimusnahkan. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah membiarkan, apalagi meninggalkan kita. Tuhan menerima dan menyambut kita sebagai persembahan yang harum. Dalam Mazmur 27 ayat 10 firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudaraku, hari ini mari jalani hari-hari kehidupan dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Karena meskipun ada orang yang menolak kita, ada orang yang melupakan kita, namun Allah yang setia akan memberikan penghiburan kepada kita. Dia akan merangkul kita, menerima kita, dan memberikan apa yang kita butuhkan. Asal kita kembali kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri agar kita tidak mengalami penolakan. Namun kita harus percaya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kita harus sabar dan teruslah menanti dan berharap kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah menolak setiap umat-Mu. Engkau terus ingin memeluk kami, sebab Engkau adalah kasih. Ajarilah kami untuk terus setia kepada Tuhan dalam suka dan duka dan dalam sakit penyakit. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan. Saudara kami yang berduka Engkau hibur ya Bapa. Saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, biarlah mereka Tuhan mengandalkan Tuhan. Sebab pemulihan terjadi bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang merindukan keturunan, Engkaulah Allah yang menjadi solusinya. Anak-anak dan pemuda kami yang ingin mencari pekerjaan, bukalah pintu-pintu pekerjaan. Anak-anak kami, pemuda gereja yang ingin mendapatkan pasangan hidup, berikanlah kepada mereka pasangan hidup yang seiman dan terbaik bagi masing-masing. Kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, beri hati yang semakin berkobar-kobar untuk terus melayani dan setia kepada Tuhan. Bangsa dan negara kami, Presiden kami Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan berkati untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami orang berdosa. Kiranya Tuhan mau ampuni kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.